Bali, Denpasar dan sekitarnya, kalau mau ketemu dokter Dewi langsung aja ya dok ya, ke klinik ya dok ya, biar langsung bisa konsultasi atau langsung terhubung sama dokter Dewi ini. Betul sekali. Oke, kayaknya kayak Davi udah gak sabar ya dok ya untuk materi kita hari ini. Tentang apa itu skin placement concept dan benefit apa yang akan kamu dapatkan. Biasanya sih kayak Dafran pasti sering dengar ya, kalau kayak Dafran follower estetika dokter Afandi di Instagram pasti sering tuh dengar tuh apa sih skin placement concept itu. Mari silakan dok, mohon dijelaskan. Oke, jadi sebenarnya ini konsep dari skin investment ini adalah konsep yang memang digelontorkan dari manajemen estetika Dr. Afandi. Di konsep ini memang awalnya kita dibuat untuk berpikir nih untuk menginvestasikan sebuah konsep untuk agar kita lebih fokus untuk menginvestasikan uang atau budget untuk menjaga dan menjadikan kulit kita lebih sehat sedari dini gitu. Karena apa? Jika kita sudah merawat kulit kita sedari dini, nantinya akan tercapai hasil yang jauh lebih maksimal dari semua masalah kulit yang kita hadapi, entah itu dari problem acne, problem melasma atau hiperpigmentasi, atau mungkin problem anti-aging atau problem penuaan dini. Jadi saat kita sudah menginvestasikan budget kita untuk mencapai kesehatan kulit yang maksimal, itu akan kita akan lebih pede dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi nanti akan ada skin investor atau pasien atau customer yang akan didampingi oleh skin investment planner. Jadi di sini adalah dokternya dan dokter-dokter yang ada di klinik estetika Dr. Afandi. Semuanya sudah punya kompetensi yang sangat bagus, semuanya berpengalaman, jadi nggak usah ragu lagi untuk mempercayakan kesehatan kulit ke Dafren semua, ke kami semua. Jadi kalau misalnya ada masalah untuk kulitnya dari awal, misalnya dari teenagers gitu ya, dari remaja, mungkin memang akan lebih baik kalau kita lebih investasi ke kulit dulu gitu. Karena apa? Jujur sendiri, saya sendiri pribadi, saat kita lebih fokus ke kulit, ke kesehatan kulit, saat sudah tercapai itu, jadi kriteria kulit sehat yang kita cari itu akan kita dapatkan. Memang butuh proses, butuh waktu, dan itu akan didampingi dan disesuaikan dengan budget plan yang memang pasien punya, yang pasien miliki. Jadi akan ada tahapan-tahapan pastinya, dan itu akan menguntungkan pasien itu sendiri. Jadi pasien akan merasa nyaman, merasa terlindungi, karena dari klinik estetika Dr. Afandi sudah terpercaya selama 35 tahun. Jadi memang waktu tidak akan pernah berbohong ya. 35 tahun kita sudah menemani pasien-pasien semua dari masa remajanya sampai di usia tua untuk menjaga kesehatan kulit mereka. Jadi kalau misalnya dibilang saya takut untuk perawatan, nggak usah takut, kita sudah terpercaya dan buktinya sudah 35 tahun dari dulu sampai sekarang kita tetap stabil gitu. Kita tetap stabil di saat semua gempuran pandemi dan sebagainya. Klinik estetika Dr. Afandi malah punya inovasi-inovasi yang sangat banyak dan bisa dinikmati oleh kedaftaran semua. Nah, seperti itu konsepnya dokter. Jadi konsep ini sangat-sangat memudahkan pasien untuk bisa kita bantu, kita sesuaikan perawatan kulitnya untuk menuju ke kulit sehat, kulit yang dia dambakan, kulit yang dia inginkan, sesuai dengan konsep yang memang kita berikan dan pasien setujui, kemudian sesuai dengan budget plan yang akhirnya kita kembali ke pasien juga, gitu kan. Seandainya punya dana cukup, mari kita lakukan yang terbaik. Seandainya dananya cukup untuk facial dulu, kita lakukan dengan facial dulu. Jadi memang kita dampingi seperti itu dong. Jadi walaupun pasiennya kulitnya tidak bermasalah, jadi tetap bisa perawatin dok ya, karena kan memang kita harus nyicil itu, istilahnya nyicil ya. Investment kulit dari dini ya dok ya, biar mudahnya kita tetap oke dok.
Iya betul, biar maksimal hasilnya nanti. Iya betul. Mm-mm. Eh, Kalau sekarang dok, kira-kira treatment apa aja dok yang cocok untuk skin investment ini dok? Menurut dokter Kalau gimana? untuk skin investment konsep itu kalau di estetika kita ada Hmm. estetika solutions ya. Jadi kalau untuk perawatan itu disesuaikan dengan kita ada estetika solution. Jadi kita ada part-partnya, ada bagian-bagiannya, ada solusi yang kita berikan sesuai dengan permasalahan pasien yang datang. Kalau tidak ada masalah, misalnya mau mencerahkan kulit untuk anti agingnya gitu ya, itu ada anti aging solution, ada brightening solution. Kalau pasien punya melasma atau flek atau spruten atau noda pada wajahnya, kita ada hiperpigmentasi solution. Kemudian kalau dia ada bekas jerawat, ada bupeng, ada bekas cacar gitu ya, bekas luka gitu yang bopeng seperti itu yang ada perlukaan pada kulit, kita ada scar solution. Kemudian untuk jerawat biasanya untuk kasus-kasus yang teenager gitu ya, banyak banget kondisi kulitnya mulai ada gangguan barrier kulitnya nih, kulitnya kering tapi jerawatnya beruntusan parah, ada yang jerawat besar-besar. Ini karena satu karena hormonal, karena lifestyle yang nggak sehat. Itu juga ada uh, kalau untuk yang remaja itu ada thin skin problem solution, tapi kalau untuk acne-nya sendiri ada acne solution gitu. Kalau untuk yang kemarin pasien saya tuh untuk yang rambutnya mengalami kebotakan dini ya, jadi pasien-pasien sekarang banyak banget bermasalah, khususnya remaja ya usia 18 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu sudah mengalami kebotakan dini. Nah, itu ada hair problem solution, itu dengan tindakan biasanya kita lakukan PRP rambut, dan itu hasilnya sangat ajaib banget, sangat amazing. Terus kita juga ada kemudian ada yang kalau yang banyak banget yang dicari kalau di Bali sendiri itu memang yang anti aging solution, dan nanti mungkin akan ada um, contouring solution. Jadi kalau yang di pasar itu kita ada permainan untuk memperbaiki kontur wajah dan proyeksi wajah pada pasien. Jadi kita menamakan dengan contouring solution, dan itu akan um, diluncurkan. Jadi itu menggunakan filler, kemudian kreatif atau benang, kemudian menggunakan apa namanya kolagen stimulator premium, itu yang bener-bener yang best seller banget. Jadi biasanya kalau filler setelah 6 bulan mulai berkurang kadarnya ya di wajah, tapi kalau yang skin kolagen premium itu dia um, semakin bulan semakin bagus kualitas kolagen pada kulit, karena dia memang merangsang kolagen. Perbedaannya di situ, dan akan lebih maksimal jika dikombinasi. Banyak banget yang akan kita bisa berikan ke pasien-pasien berdasarkan kebutuhan pasien, kemudian budget plan yang mereka kita bicarakan dengan pasien. Oh, kamu punyanya budget segini, oke, kita kita coba dengan ini dulu, ini juga terbaik kok, ini juga bagus, ini akan kita evaluasi. Kemudian untuk yang misalnya dok aku punya dana lebih nih, nah, dananya lebih banyak, ya udah kita coba dengan yang terbaik lagi, ada tindakan-tindakan yang lebih besar lagi gitu, dan hasilnya paling pasti seperti misalnya nih ada, kalau di sini ada Voluderm Scar gitu ya, Voluderm Scar satu kali tindakan sama, kurang lebih sama dengan PRP 3 sampai 4 kali tindakan dengan hasilnya seperti itu. Jadi biasanya kita kasih perbandingan. Jadi kalau misalnya kamu punya budget segini, ya udah kita coba dengan PRP. Nanti kalau misalnya kamu punya budget lebih, kita coba dengan Volume Star. Kalau misalnya punya budget yang lebih bagus lagi, kita coba dengan Hydro Booster, atau kita coba dengan Diana Salmon, dan banyak lagi yang lainnya. Itu kita sesuaikan dengan budget lain pasien. Kayak gitu dong. Jadi semua treatment yang ditawarkan ya dok ya sesuai dengan budget dan kebutuhan pasien ya dok ya. Betul banget, kita sesuaikan. Lalu kalau misalnya sekarang pasien masih takut ke klinik dok, kira-kira gimana tuh dok? Kita sudah aman belum ya dok ya untuk dikunjungi pasien kliniknya? Oke, kalau untuk prokesnya ya dok ya. Jadi kalau untuk kondisi sekarang kan memang lagi, kemarin itu Omikron lagi naik-naiknya ya dok ya. Jujur memang agak sempat menurun, tapi akhirnya pasien juga tahu kan ya kalau memang di sini kita itu sesuai dengan prokesnya ketat banget. Jadi dari awal masuk kita sudah sediakan alat pengukur suhu, kemudian
ada tempat cuci tangan, kemudian ada hand sanitizer, dan pasien wajib memakai masker untuk masuk ke klinik estetika. Kemudian saat diterima di depan, semua karyawan memakai pakaian sesuai dengan prokes gitu ya. Terus kemudian di ruang tunggu tetap standarnya physical distancing itu sangat-sangat kita berlakukan, jadi tidak boleh ramai banyak orang, dan kita memang batasi dok untuk kunjungan. Jadi kalau sudah 50% dari kedatangan pasien dan bed sudah terisi 50%, kita stop dulu di pasiennya, kita suruh tunggu dulu atau kita telepon lagi nanti. Jadi kita atur sedemikian rupa, dan tenaga medis yang menangani pasien kita memakai APD lengkap. Jadi kita dibungkus dengan APD dari awal pengambilan. Jadi ini sebenarnya untuk membuat nyaman dan aman pasien, dan nyaman aman buat kita sendiri yang memegang pasien ya, yang menghandle pasien. Kemudian di semua tempat, di semua ruangan sebelum kita datangin pasien sudah disteril. Jadi sudah disteril dengan alat sterilisator dengan UV light. Jadi alatnya itu sudah aman gitu, sudah sesuai. Jadi kadang-kadang kalau saya masuk ruangan bau habis di steril tuh nggak enak banget. Jadi memang sudah terbukti banget kalau semua ruangan akan disteril gitu, jadi nggak usah takut. Terus kemudian dalam semua ruangan treatment itu ada yang untuk menyerap kuman, bakteri dan semuanya. Jadi ada alat yang bisa menyerap semua kotoran, kuman, uap, bakteri, virus pun akan terserap maksimal di situ. Jadi pasien-pasien itu nggak usah takut kalau untuk datang berkunjung, karena kita sudah sesuai dengan prokes dari anjuran pemerintah. Dan satu lagi, semua karyawan yang ada di sini sudah divaksin booster, bahkan sampai divaksin booster. Jadi semua sudah aman. Yang penting kita tetap melakukan prokes, pakai masker, sudah cuci tangan, kemudian hand sanitizer itu tetap dijaga. Betul sekali Kedafren. Dan kalau Kedafren masih belum sempat ke klinik kami, Kedafren juga bisa bertanya online melalui live video konsultasi ataupun foto konsultasi yang bisa dikirimkan di website atau klinik estetika apps. Begitu. Kemudian dokter, sebentar saya mau ngasih tahu promo ya dok ya. Oke, silakan dokter. Kebetulan kita ada promo-promo nih dok. Kita kan mau menyambut bulan suci Ramadan, yaitu ada promo yang bisa kamu dapatkan, yaitu Gelora dan Glora 2022. Lalu kita juga ada kuis harian, yaitu sahur on the line tambah rezeki, dan kurma yang nantinya bisa diikuti oleh Kedafren setiap hari selama 25 hari selama bulan Ramadan. Hadiahnya itu ada voucher potongan pembelian produk, ada voucher free advance facial dan konsultasi dokter, serta ada produk-produk dari Exotica. Untuk info lebih lanjut bisa cek di feed Instagram Live ya. Kemudian tadi kita ada yang nanya nih dok di komentar dok. Dari Nadia. Tadi tanya dok, perawatan anti aging itu apa aja ya dok ya? Oke. Dan ada juga dok yang bertanya dok, penyebab anti aging itu apa aja? Kalau untuk perawatan anti aging banyak banget. Jadi semua paket perawatan yang kita berikan sebenarnya adalah perawatan anti aging gitu. Asalkan kita lakukan dari dini sejak awal. Jadi walaupun itu facial aja, walaupun itu microdermabrasion aja, walaupun itu peeling aja, PRP, anything gitu. Cuman biasanya kan pasien datangnya udah proses aging udah berjalan nih. Jadi kayak kulit udah mulai turun gitu ya, udah shading, prosesnya udah berjalan, kemudian drop face gitu ya, karena memang proses aging itu kan sesuai dengan gravitasi, jadi semua udah turun semua nih. Nah itu memang tidak bisa dibantu dengan tindakan-tindakan ringan lainnya, kalau facial aja tidak mungkin gitu. Memang butuh tindakan-tindakan untuk anti aging treatment seperti thread lift atau tanam benang atau tarik benang, itu tergantung dari budgetnya gitu kan ya. Ada benangnya itu juga macam-macam, dari benang mono PDO, kemudian benang pop gitu ya, atau benang yang double
double arm gitu kita ada. Terus kemudian botox pastinya. Nah, botox itu sebenarnya adalah best seller treatment yang ada di Bali, Dok. Jadi pasien-pasien di Bali itu sudah fall in love banget dengan botox. Kenapa? Karena botox itu treatment yang painless, satu karena dia nyerinya kan sangat minimal ya. Kemudian dia suntikannya nggak banyak gitu kan. Terus kemudian dalam waktu 7 hari itu sudah terlihat banget kerutan sudah ambiar, udah hilang, amblas gitu ya. Pasien suka karena apa? After pasien di botox itu jidatnya langsung mengkilat banget karena kerutan udah nggak ada, kulitnya udah kenceng. Kantung mata kita perbaiki dengan mesobotox. Kulit juga kita kencangkan dengan tindakan mesobotox. Itu adalah tindakan yang saya keluarkan, saya inovasikan, saya create itu menggunakan mesobotox. Jadi sampai ke leher. Jadi biasanya kalau di sini pasiennya kebiasa dengan dari untuk botoxnya untuk face dan neck. Jadi kita nggak mungkin juga ya wajahnya kenceng, glowing, kenyal, lehernya nggak ngikutin kan, nggak bagus ya, nggak estetik banget. Nah biasanya sekalian lehernya kita perbaiki gitu. Nah itu memang banyak yang suka gitu, efeknya juga bagus banget gitu kan ya. Terus kemudian teknik botok juga biasanya saya gunakan ke pasien untuk eyebrow lift. Jadi kita naikin alisnya untuk naikin biar eyelidnya atau kelopak mata yang atas lebih terangkat. Itu ngebantu banget. Kadang-kadang pasien ngerasa aku tuh kerutan, Dok. Padahal kalau kita lihat proses aging itu berjalan saat kelopak matamu yang paling atas itu turun. Saat ditarik nih, saat kita tarik kayak gini, dia nggak akan balik cepat. Itu sudah proses agingnya udah berjalan nggak bagus. Tapi kalau pasien sudah dilakukan treatment eyeball lift dengan si botox ini, dia pasti tidak akan seperti itu. Terus kemudian filler. Nah, ini juga treatment yang sangat-sangat banyak penggemarnya. Jadi filler itu kalau yang saya inovasikan adalah contouring filler. Jadi kita perbaiki proyeksi wajah yang pas. Jadi wajah Asia, wajah yang sesuai kita berikan ke pasien gitu. Misalnya kita perbaiki nih antara asimetris dari si wajah pasien, misalnya kanan dan kiri nggak seimbang nih, oh ya kita perbaiki. Kemudian tulang pipinya yang kiri dan kanan tidak sama tingginya, itu juga kita perbaiki. Itu dengan teknik filler. Nah filler pun juga memperbaiki dari proyeksi. Jadi kalau misalnya kita usianya masih muda nih dok ya, proyeksi dari depan ini dia akan bagus banget. Nah ini untuk menunjukkan kulit kita masih bagus. Nah saat dengan misalnya udah usia tua dia akan turun, dia akan cekung di sini, dia akan cekung garis-garis pada wajah udah mulai kelihatan. Nah itu dengan teknik filler kita bikin dia fondasi untuk bantalan di bawah kulitnya. Jadi dia akan jauh lebih ketarik, keangkat lifting effect-nya. Kemudian perbaikan bibir, jadi bikin bibir lebih seksi gitu ya, berisi. Kemudian bibir, sudut bibir kan kalau usia tua dia turun ya dok ya, jadi nggak ya, kalau masih muda kan senyumnya merekah naik ya ujung bibirnya. Nah itu sebenarnya tidak banyak yang peduli, banyak dokter yang nggak peduli dengan hal sekecil itu. Nah itu yang kita perbaiki. Jadi proses contouring adalah memperbaiki proses agingnya. Terus kemudian ada lagi sih sebenarnya banyak ya dok, dari salmon, hydro booster itu untuk memperbaiki barrier kulit. Nah sebenarnya barrier kulit saat kita sehatkan, proses aging juga akan lebih kita kuatkan. Kemudian kenapa proses aging berjalan? Kenapa bisa terjadi penuaan dini? Ya karena satu mungkin lifestyle kita nggak bagus ya. Kita suka makan makanan yang manis, terlalu sering mengkonsumsi the sweet things gitu ya. Itu juga nggak bagus sebenarnya buat kulit kita. Kita sering makan makanan yang terlalu asin, itu juga nggak bagus karena dari retensi cairan. Jadi kulit kita akan apa namanya menyerap cairan lebih banyak, jadi menggembung, jadi kelihatan kayak kayak apa ya, kayak lampi gitu ya. Itu juga karena kita kebanyakan kayak gagap makan pasti makanan gitu ya asin. dok. Betul, ya itu juga nggak sehat kan, terlihat ya mata juga kayak kembung gitu ya, nggak Iya sehat. betul. Itu juga sebenarnya nggak sehat banget. Terus kemudian tidurnya nggak cukup, kemudian jarang tersenyum, tidak mentalnya tidak sehat, itu juga mempengaruhi proses aging. Terus kemudian stresor pekerjaan itu juga mempengaruhi proses aging juga. Kemudian polusi udara dan sekitarnya itu juga mempengaruhi proses aging. Dan usia memang tidak bisa kita hindari. Usia itu adalah menunjukkan proses aging akan tetap berjalan gitu ya. Cuman yang bisa kita lakukan adalah
memperlambatnya, mengemas sedemikian rupa biar saya proses aging berjalan, saya berdampingan nih dengan proses aging, tapi tetap kita rawat dengan baik. Seperti saya ini, saya sudah 41 tahun, tapi saya tetap merawat diri, saya tetap filler, saya tetap botox, saya tetap melakukan kolagen stimulator. Kenapa? Karena saya yakin ini investasi untuk kulit saya. Kalau saya misalnya berbicara di depan pasien, mereka akan lebih yakin apa yang saya bicarakan karena terlihat, oh ya dokter kulitnya bagus gitu kan, oh dokter uh, peduli dengan kesehatan kulitnya. Nah seperti itu yang kita harapkan juga ke pasien. Jadi saya juga inginnya pasien itu peduli dengan kesehatan kulitnya, peduli dengan proses aging yang berjalan pada dia, peduli dengan investasi kulit sejak dini pada dia, pada kulit remaja terutama. Karena saya tahu rasanya saat remaja punya jerawat, scar parah, itu sangat-sangat susah untuk disehatin lagi gitu. Itu butuh biaya sangat besar. Tapi saat kita sudah merawat sejak dini, jerawatnya sudah diperbaiki, saat kita usianya udah mulai 30-an, saya yakin kulit kita pasti akan jauh lebih bagus daripada tidak dinas sama sekali. Iya, jadi kulit jadi kelihatan lebih sehat ya dok ya, walaupun kita udah masuk usia yang matang ya dok ya. Seperti dokter Dewi ini. Begitu. Ya, terima kasih dokter Dewi atas penjelasannya dok ya. Kebetulan saya mau bagi-bagi tote bag gratis dok dari Klinik Estetika. Caranya itu kita kan perlu mendownload Klinik Estetika mobile apps terlebih dahulu, kemudian masuk ke Estetika Loyalty Program, klik privilege, selanjutnya klik continue, dan kamu bisa isi kuis yang telah tersedia hari ini sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pengumuman kuisnya akan diumumkan besok di hari Sabtu di sosial media Klinik Estetika. Jadi pantau terus ya sosial media Klinik Estetikanya. Oh iya dok, tadi juga ada pertanyaan terakhir dok dari Rara dok. Pertanyaannya itu kulitnya kan tadi berjerawat katanya dok. Treat untuk kulit berjerawat dari sejak dini dok. Kalau untuk kulit berjerawat ya, apalagi kalau pasiennya teenagers gitu ya, kita harus evaluasi secara holistik gitu. Nggak saya biasanya tipenya orangnya itu ketemu pasien kita ajak bicara nih ya, dari hati ke hati pasiennya, karena memang jujur agak susah untuk pasien ABG nih ya, mereka biasanya nggak mau jujur gitu ya, mereka tuh susah banget dikorek-korek infonya gitu, mereka akan nurut sama orang tuanya, orang tua jujur gini, ini aja dok, itu aja dok, nggak usah ada semuanya dok produknya gitu. Enggak, sebenarnya gini, saya cuma ingin pasien-pasien teenagers itu peduli juga dengan dirinya. Jadi gampang kok kalau untuk merawat jerawat, tinggal facial, dirawat yang benar, lakukan produk perawatan, pakai produk perawatan. Nah masalahnya setelah di rumah ini gimana gitu kan? Jadi memang kita ajak bicara dari hati ke hati dulu. Jadi saya tekankan biasanya itu kebiasaanmu di rumah seperti apa. Kemudian faktor genetik kita juga jangan sampai terlupakan gitu ya. Jadi kita bisa evaluasi itu dengan ketat. Terus kemudian apa sih namanya, makanan yang dia makan gitu ya, minuman yang dia minum. Kemudian kita berikan pendekatan gitu ya. Oke, nggak mungkin juga saya hentikan kamu nggak makan coklat gitu, tapi kurangin deh sedikit demi sedikit gitu, karena memang untuk saat ini si coklat ini nggak baik buat kulit gitu kan. Memang nggak banyak sih, cuman memang mempengaruhi, mencetuskan peradangannya semakin parah. Jadi selama masih proses perawatan dikurangin dulu yuk gitu, karena untuk merawat aja kan gampang, tapi kalau misalnya untuk maintenance ke depannya kan mereka juga harus mulai mandiri nih, ya kan? Kita nggak bisa awasin terus, tapi kita akan terus dampingi sampai tercapai kulit sehatnya. Nah, untuk perawatannya disesuaikan. Nah, biasanya pasien-pasien itu kita rawat dengan facial. Pasti ya dok ya, facial itu dibersihkan, komedonya diangkat, jerawatnya bisa dengan injeksi acne. Dan pasien-pasien di sini sukanya sih dok ya voluderm treatment, karena voluderm itu perbaikan scarnya sangat bagus, kemudian downtime-nya juga sangat pendek waktunya, mungkin harga agak lebih tinggi ya, tapi karena anak-anak tuh biasanya sukanya itu yang tidak menyakiti mereka, jadi effortnya itu lebih yang saya nggak apa-apa deh pakai treatment itu, tapi yang penting nggak sakit gitu. Dan hasilnya juga selama ini perkembangannya
dari semua pasien itu membaik semua gitu, karena saya selalu pakai before after pasien. Jadi pasien datang, saya pasti bikin fotonya ya, saya bikin foto dulu, ini loh kamu sebelum melakukan apapun nih kayak gini nih kulitmu. Nanti setelah dia datang pada kunjungan kedua, dia lihat, oh semangat dia, ternyata perbaikannya signifikan banget, dia akan semangat sekali untuk melakukan tindakan yang selanjutnya. Karena dia lihat perbaikannya signifikan. Kadang-kadang kalau pasien tuh nggak sadar, oh masa dok masih banyak nih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya foto before-nya sebelum dia melakukan tindakan, dia akan sadar, oh iya ya, signifikan banget nih hasilnya, kulitku teksturnya jadi membaik, bopengnya juga membaik, jerawatnya nggak banyak, walaupun masih ada satu dua, itu kan namanya proses ya. Kita akan berikan semuanya, produk pasti lengkap pastinya ya. Kalau untuk teenager kita ada produk khusus yang untuk teenager, memang harus konsultasi gitu, bahkan akan jerawatan lagi dan itu akan menyakitkan kalau di facial. Nah begitu dia sadar, ya udah sekarang dia mulai merawat pakai sabun rutin, pakai krim rutin tanpa perlu diingatkan. Nah itu mungkin yang harus pendekatan itu ya. Jadi teenagers itu memang kita harus ambil hatinya ya. Jadi diajak ngobrol, kamu makannya biasanya apa, kamu biasanya kayak gimana kegiatannya. Jadi online school itu membuat dia juga harus terpapar blue light yang di gadget setiap hari. Terus apalagi dia suka main game, makan malam nggak terjaga, ngemilnya nggak jelas, begadang ya sudah. Nah mandi pagi itu sangat ngaruh dok. Kadang-kadang anak-anak muda itu nggak suka mandi pagi. Nah itu padahal sebenarnya berpengaruh banget. Jadi kalau mulai mereka menjaga lifestyle-nya dengan baik, saya selalu yakinkan kalau kamu mulai mau perbaiki lifestyle-mu, aku berani jamin kulitmu akan jauh lebih sehat setelah ini. Jadi kamu mau kulitmu mulus, kulitmu bersih, kulitmu sehat, atau mau terus jerawatan, kita kasih option seperti itu. Jadi kita pendekatan pakai produk lengkap, treatment sesuai dengan budget, kita kasih pendekatan juga ke orang tuanya, kita jelasin semaksimal mungkin sampai mereka paham, oh iya kayak gini ya harusnya, oh seperti ini ya. Kadang-kadang orang tuh juga nggak ngeh gitu, oh nggak dok, anak saya masih kecil, nggak perlu perawatan yang kayak gitu. Padahal kalau kita rawat dari awal dengan yang treatment terbaik, saat dia nanti sudah bagus ya, kita nggak perlu biaya besar lagi. Misalnya kayak gitu. Iya betul dok. Beberapa juga waktu itu saya lihat ada pasien yang dia sudah bertahun-tahun treatment di kita, begitu sekarang udah usia 50-an kulitnya masih bagus dok Hmm, sebenarnya dok. iya banyak Mm-mm. dok yang udah sepuh-sepuh Iya. yang 60-an, nenek-nenek itu eh, pasien kita masih beli krim rutin. Makanya saya selalu bilang, pasien-pasien tuh ada yang takut, dok nanti kalau pakai produk estetika ketergantungan nggak sih dok? Nanti kalau misalnya saya pakai sampai lama kulit saya jenuh nggak dok? Nah saya selalu pakai patokan, saya tunjukin foto ibu saya. Ibu saya juga memakai produk estetika ya. Ibu saya 62 tahun, beliau sudah pakai produk estetika dari zaman dokter Afandi dan sampai sekarang sudah memakai juga gitu. Kulitnya sehat, kulitnya sehat tanpa produk, tanpa pakai peralatan macam-macam gitu. Kulitnya sehat karena beliau sudah treatment dari awal. Jadi dari dini tanpa ada masalah dia sudah treatment gitu, sudah perawatan. Nah sekarang beliau sudah tua, dengan pakai krim aja udah bagus kulitnya gitu. Udah bagus ya dok ya. Sampai Mm-mm. sampai pakai benang ya dok, ibunya enggak gitu. Jadi sebenarnya saat kita memakai produk perawatan secara rutin, kulit kita juga akan bagus kualitinya gitu. Makanya saya bilang kulit sehat itu tidak bisa didapat dengan pakai produk sebulan 2 bulan, nggak bisa, harus pakai rutin bertahun-tahun ya. Dinikmati prosesnya, karena kalau kita fokus pada hasil kita akan sangat menikmati prosesnya. Oke. Oke, ada pertanyaan terakhir nih dok. Tadi saya lihat ya dok ya. Hari ini yang nanya banyak dok. Dari Ropi, dia tanya dok, laki-laki boleh nggak perawatan dok? Boleh banget. Terus Kita perawatan nggak apa yang mengenal. cocok laki-laki dok? Kalau perawatan di skin kalau menurut skin investment konsep kita itu perawatan tidak mengenal gender gitu ya. Justru laki-laki itu membutuhkan perawatan loh, karena kadang-kadang mereka melupakan wajahnya, melupakan kulitnya, pakai sabun seadanya gitu ya. Laki-laki itu paling senang pakai sabun seadanya, sabun badan dipakai sabun wajah gitu ya, yang ada Betul betul dok. walhasil gitu kulitnya Iya. jadi nggak jelas gitu, karena untuk wajah nggak bisa
kita pakein produk untuk badan gitu ya, beda banget. Nah, untuk perawatannya apa aja? Nah, untuk perawatannya kita sesuaikan nih kebutuhannya. Jadi memang perlu banget konsultasi ke dokternya. Jadi kamu datang, saya punya banyak pasien laki-laki yang botox, filler. Filler itu nggak hanya di perempuan ya, laki-laki juga bisa. Karena apa? Volume loss itu tidak hanya pada perempuan, laki-laki di usia tua itu juga akan ada volume loss. Jadi akan turun, drop face, anything itu semua akan terikuti gitu. Jadi beberapa laki-laki malah, masa saya perlu filler sih dok? Kenapa? Oh, filler kan punya perempuan. Enggak, filler itu bukan feminim banget. Justru ada filler-filler yang memang contouring untuk laki gitu loh. Jadi kita memang ada batasan-batasan untuk memfiller yang kita tegasin ke laki gitu. Jadi kita tidak akan membuat feminim face gitu. Jadi botox pun juga ada batasan-batasan untuk laki-laki di botox dengan hasilnya bagus gitu. Jadi sebenarnya untuk treatment anti aging pun juga laki banyak yang suka, cuman mereka masih nggak yang terlalu up banget ya, terlalu ngeblow banget gitu ya. Sebenarnya di Bali itu banyak banget yang perawatan gitu, tapi kembali lagi, nah disesuaikan. Nah di sini bopek, pori lebar itu juga banyak banget dimiliki kasusnya oleh laki-laki. Nah itu juga banyak yang bisa dilakukan dari PRP, auto roller, kemudian kalau mau yang terbaik juga ada Volodom, ada DNA salmon dengan subsidi teknik, ada hydro booster. Kalau misalnya kulitnya kering, itu bisa dilakukan semuanya. Oke, terima kasih Dokter Dewi atas penjelasannya. Dengan senang hati dok. Terima kasih juga untuk Eda Friend yang sudah menyaksikan Skin Talk kita sore hari ini ya. Hari ini pengetahuan saya nambah dok, ya pengetahuan Eda Friend juga nambah dok. Oh ya, syukurlah. Harus lebih sering-sering ngobrol ya dok ya. Iya betul dok. Kita emang 2 minggu lagi ketemu dok. Oke, siap. Oke, Skeda Friends, saya dan Dr. Dewi pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di Skin Talk episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.